Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang akan menyafaati umatnya di esok hari akhir. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, perkenalkan, nama saya Aziza Khairunisa Qurratul Ain dari MTS Negeri 1 Banjarnegara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang bertemakan peran generasi muda dalam pembentukan karakter bangsa. Teman-teman yang saya banggakan, jikalau kita berbicara tentang generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin dari kondisi mereka. Pada masa tahun 1900-an, generasi muda pada saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cangkupan simbiolisasi tanah air, kebangsaan, dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, dan semangat yang menggebu dibanding segmentasi usia lain. Oleh karenanya, para pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda di Indonesia saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan hal buruk lainnya. Di sisi lain, para pemuda dewasa juga secara pemikiran telah teracuni oleh doktrin-doktrin yang berbahaya. Seperti misalnya radikalisme, praktisme, hedonisme, dan ateisme. Tentu, hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul tanggung jawab besar bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Tak dapat terbayangkan kondisi generasi muda jikalau pemudanya didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan generasi muda yang memiliki semangat juang tinggi, berjiwa nasionalis, cerdas, berani, dan religius. Pertanyaannya adalah,
Masih adakah generasi muda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Sama seperti halnya sebuah peradaban, pembentukan karakter tidaklah terlahir begitu saja. Lagi dan lagi, faktor pendidikan menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan negara Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Orang yang berpendidikan akan jauh lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Karena mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi setiap masalah yang ada pada dirinya, terlebih lagi masalah yang ada pada lingkungan di sekitarnya. Dan orang yang berpendidikan akan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku buruk dan negatif akan terfilter dengan adanya pola pikir yang berlandaskan pendidikan. Karenanya, urgensi pendidikan sangat dibutuhkan dan ditanamkan ke dalam pribadi setiap generasi muda yang ada demi kebaikan dan masa depan mereka. Secara tidak langsung, generasi muda yang terbentuk karakternya idealnya akan berpengaruh pula bagi bangsa dan negara di masa depan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.